Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi jelang penurunan bendera. Sejumlah tamu undangan dan warga sudah memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta dan lapangan Monas. Langsung saja kita sapa rekan-rekan kami yang sudah berada di sana. Ada Adi Dwinanda dan juga Clarissa Radia di Istana Merdeka dan juga Putri Demes di Monas. Kita akan menuju ke Adi Dwinanda terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Oh, saya Kak Clarissa Radia terlebih dahulu. Halo Ara, selamat sore. Bagaimanakah kondisi di sana? Apa saja keseruan yang sudah nampak dan juga terlihat? Dan kira-kira ada performance apa nih di sore hari ini? Clarissa Radia, silahkan. Selamat sore, Freddy. Saat ini saya tepat berada di depan Istana Merdeka, tepatnya di kawasan Aubade yang sudah bersiap begitu ya untuk nantinya menjelang prosesi selanjutnya di sore hari ini, yakni penurunan bendera pusaka ataupun juga duplikat bendera pusaka merah putih setelah pada pagi hari tadi sudah berhasil dikibarkan oleh tim yang bertugas yakni Paskibraka Nasional 2026. Tentunya kami masih menantikan karena prosesi penurunan nanti baru akan dilaksanakan pada pukul 5 sore hari nanti. Sementara itu sejak siang hari kami sudah memantau bahwa sudah ada ribuan masyarakat yang sudah mengantri di area Istana Merdeka untuk kemudian secara bertahap begitu ya, satu persatu mereka yang sudah memiliki tiket diperkenankan untuk masuk ke area istana, dan kami juga sudah melihat bahwa sudah ada ribuan peserta upacara yang sudah masuk dan juga memadati sejumlah kursi yang sudah disiapkan, dan tentunya banyak sekali masyarakat yang berhasil war tiket pada hari-hari sebelumnya ini sangat ingin untuk menduduki kursi paling depan agar bisa menikmati suasana dan juga sensasi begitu ya mengikuti tanggal 17 Agustus 2026. Seperti yang kita ketahui bersama, Freddy, untuk upacara bendera yang ke-81 tahun Republik Indonesia ini, dari pihak istana ini membuka seluas-luasnya pintu untuk bisa masuk ke area istana. 5.500 untuk di tahun ini sudah ada lebih banyak peserta yang bisa mengikuti upacara bendera, yakni ada di angka 8.900 peserta. Dan ini tentunya dipecah menjadi dua kloter. Untuk kloter pertama tadi sudah mengikuti pengibaran, dan kloter selanjutnya ini nanti akan mengikuti prosesi penurunan bendera pusaka. Kemudian juga kami melihat bahwa di sisi kanan saya ini sudah ada antrean bagi para peserta yang akan masuk nantinya dari area masjid di sisi pintu kanan dari Istana Merdeka. Kemudian juga di sisi kiri juga ada pintu untuk masuk VIP, tamu-tamu undangan VIP begitu ya. Sudah masuk satu persatu tentunya juga dengan sejumlah pejabat yang tentunya sudah akan menghadiri prosesi penurunan bendera pada sore hari ini. Dan kemudian juga untuk menanti, karena untuk prosesi tentunya baru akan dimulai sekitar pukul 4 sore hari nanti. Sejak pukul setengah 3 sore kami sudah melihat ada sejumlah pertunjukan ataupun juga pameran kebudayaan serta seni budaya yang sudah dipertunjukkan di kawasan Istana Merdeka ini. Dan ini juga dari berbagai daerah serta dari lapisan usia yang beragam juga tentunya ya, sebagai juga tolak ukur bahwa Indonesia begitu beragam. Tentunya siapapun bisa berkarya dan juga bisa memperlihatkan kekayaan Indonesia. Dan kemudian juga yang perlu diperhatikan, Freddy, bahwa nantinya pada sekitar pukul 16.30 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah ruas jalan diantaranya adalah Jalan Medan Merdeka Barat, Utara, dan Timur ini akan ditutup untuk situasional sementara waktu pada saat berjalannya prosesi upacara bendera dan juga kirap bendera, karena nantinya ketika bendera sudah selesai untuk diturunkan dikembalikan kepada presiden, nantinya juga dari bendera yang sudah dilipat dengan rapi akan kirap begitu ya, akan dibawa dikembalikan lagi ke kawasan Monumen Nasional. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya dan juga hikmatnya prosesi dan juga berjalannya upacara bendera pada sore hari ini. Baik, Clarissa. Tim A, Ibraka, yakni
Baik, Clarissa Aradia, terima kasih untuk laporannya. Ternyata di sana semaraknya sudah dipersiapkan secara maksimal. Dari lokasi Aubade, kita akan bergeser sedikit di area istana. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda. Halo, selamat sore Adi. Adi, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Siapa saja tokoh ataupun juga tamu undangan yang sudah terlihat datang dan jelas untuk datang dalam upacara penurunan bendera sore hari ini, Adi? Ya, untuk suasana di depan Istana Negara atau tepatnya di pintu Blok B yang merupakan jalur pintu VIP undangan VIP ini nampaknya sudah mulai datang ya untuk tamu-tamu undangan VIP. Mungkin saya saja menunjukkan kepada Anda foto jurnalis saat ini Devi Fitriani akan menunjukkan kepada Anda ini adalah suasana di pintu Blok B atau pintu Istana Negara yang kemudian menjadi jalur undangan VIP. Tadi kami sempat melihat beberapa tokoh dan juga pejabat negara, salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga tadi baru saja hadir ke Istana Negara untuk kemudian mengikuti jalannya upacara penurunan bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Mungkin saat ini Anda juga dapat menyaksikan ya, ini ada Wakil Kepala BGN yang juga sudah mulai masuk dalam area Istana Negara untuk kemudian masuk ke dalam Istana Merdeka untuk kemudian mengikuti jalannya upacara penurunan bendera yang rencananya akan dilakukan sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi selain dari beberapa pejabat yang sudah hadir, kami juga sudah melihat beberapa pesohor yang atau selebriti ini yang juga sudah hadir di jalannya upacara penurunan bendera. Tadi kami sempat melihat Maya Estianti beserta dengan keluarga, kemudian juga ada Yovie Widianto yang juga merupakan utusan khusus Presiden di bidang kesehatan, ini juga sudah hadir di kawasan Istana Negara. Dan yang menarik untuk di perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini adalah adanya beberapa dekorasi yang cukup unik ya kalau kita lihat. Ada beberapa hasil bumi yang kemudian dipamerkan di sekitar kawasan Istana Negara ataupun di Istana Merdeka. Tadi kami sempat melihat hasil sayuran, hasil bumi lah ya. Sebenarnya ini karena memang sesuai dengan tema perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yaitu adalah Indonesia berdaulat adil dan makmur. Jadi ini adalah salah satu capaian Presiden Prabowo Subianto juga dalam pemerintahannya, di mana Presiden Prabowo Subianto berhasil melakukan suatu penandatangan. Jadi yang ini kemudian di-highlight ya nampaknya oleh Presiden ataupun oleh Istana ini untuk perayaan hari ulang tahun ke-81. Karena ini merupakan capaian cukup nyata masih dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan di belakang saya dengan saya itu ada dari tadi pagi ini sudah menjadi para tamu-tamu undangan VIP yang sudah hadir ke kawasan Istana Negara untuk mengikuti upacara bersama. Kemudian upacara penurunan bendera ini juga masih ada beberapa keseluruhan yang kemudian tampil untuk menghibur para tamu undangan. Dan tak hanya tadi ada hasil bumi yang kemudian dipamerkan. Dan menariknya ini tamu undangan ini sepertinya bisa begitu ya untuk mengambil hasil bumi yang dipamerkan ataupun yang dijadikan dekorasi kawasan Istana Negara atau Istana Merdeka ini. Tapi juga ada beberapa bus-bus UMKM kuliner di gratis yang kemudian diberikan kepada masyarakat ataupun undangan yang hadir untuk mengikuti acara. Jadi ini adalah semacam pesta rakyat ya, karena ini menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Jadi sana ingin menghadirkan makanan, kemudian kesenian untuk representasikan bagaimana capaian Indonesia di hari ulang tahun ke-81. Selain itu, tadi kami sempat mewawancarai Sekretaris Negara atau Prasetyo Hadi ini menyebut saat ini memang terjadi bencana ya dan Nusa Tenggara Timur. Jadi sebagian menteri ini melakukan upacara di Nusa Tenggara Timur. Kita masih nantikan bagaimana nanti jalannya upacara penurunan bendera yang rencananya ini akan dimulai pada pukul 16 lewat waktu Indonesia Barat. Kembali kepada Anda. Baik, Adi Dwinanda, terima kasih atas laporannya. Nampaknya di sana sudah mulai berkumpul juga untuk para tokoh dan juga dari para menteri dan juga para pejabat sudah bersiap untuk mengikuti jalannya penurunan bendera hari ini. Terima kasih Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia, dan juga sebelumnya tadi ada Clarissa Aradia yang sudah melaporkan juga di area Aubade. Dan pemirsa, kita kalau berbicara tentang upacara penurunan bendera hari ini, tepatnya pada sore hari ini akan dimulai pada pukul 16 waktu
16.30 waktu Indonesia Barat. Namun kalau berbicara tentang kondisi yang sempat terjadi pada pagi tadi adalah upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan pada Senin pagi tadi. Ini tim Indonesia berdaulat bertugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih, pemirsa. Dan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan, ini ada Selin Olivia Apriani Theo asal SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat yang ditugaskan sebagai pembawa baki bendera. Dan sementara kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini di Istana Merdeka Jakarta, ini ada penampilan yang saat ini sudah berlangsung atau dipersembahkan kepada seluruh tamu undangan dan juga masyarakat Indonesia khususnya. Tadi sebelumnya kita sempat mendengarkan sendiri ada nyanyian Merah Putih yang dibawakan oleh salah satu penyanyi yang tersohor di Indonesia. Dan saat ini yang tengah berlangsung adalah lagu-lagu daerah, yaitu medley lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh Eva Singers. Dan ini menjadi salah satu persembahan istimewa di momen detik-detik jelang upacara penurunan bendera.